Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ini video kita lanjutannya. Kali ini saya akan bicara tentang mindset yang keempat ya. Mindset ini agak unik, tapi eh, sesuatu yang memang harus kita tanam. Mindset keempat ini adalah tentang bahwa hasil yang kita peroleh itu bergantung kepada perilaku kita, gitu ya. Jadi hasil yang saya peroleh itu bergantung dengan perilaku yang saya lakukan gitu. Ini maksudnya gimana ya? Ya gini, teman-teman, kalau kita kan biasa punya mimpi ya. Misalkan saya pribadi misalkan saya pengen nih eh, misalkan berat badan saya turun, misalkan gitu ya. Gimana di bawah 100 kilo, misalkan kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah eh, perilaku saya, keseharian saya itu seperti orang yang di bawah 100 kilo enggak gitu ya. Maksudnya gimana? Contoh gini, kalau saya katakanlah saya gemuk gitu ya, maka pertanyaannya perilaku saya itu perilaku keseharian saya gitu ya, perilaku orang gemuk atau perilaku orang kurus gitu. Ya kita bisa lihat, misalkan orang kurus itu makan mungkin secukupnya aja gitu ya, makannya tidak berlebihan gitu. Itu satu. Nah, coba kita bandingkan dengan diri kita. Sekarang ini saya perilaku seperti apa ya kalau makan gitu ya. Misalkan saya masih sering nambah nggak? Oke, satu. Makannya banyak nggak? Gitu ya. Ya, nambah tidak. Terus misalkan minumnya. Orang kurus mungkin minum air putih cukup gitu ya. Kopi cukup gitu ya. Tapi kalau orang gemuk mungkin es krim ya kan gitu ya. Habis es krim masih jus gitu ya, habis itu masih susu gitu, atau minum teh manis gitu. Ini perilaku orang gemuk gitu ya. Nah, di mindset ini kita mau sharing bahwa eh, hasil yang kita inginkan itu tergantung juga dengan behavior kita gitu. Misalkan gini, kalau kita ingin menguasai sebuah bidang gitu ya, menguasai sebuah kalian gitu ya, pertanyaannya kita sudah mempelajari bidang itu belum gitu ya, gitu kan ya. Perilaku kita mempelajari nggak, misalkan nih kalau kita ingin belajar misalkan bagaimana bisa sukses memasarkan produk gitu ya, perilaku kita seperti seorang pemasaran nggak gitu ya. Misalkan mengenali customer kita gitu ya, bertanya, riset gitu ya. Jadi agak aneh kalau misalkan kita ingin memasarkan produk kita tapi yang dipelajari misalkan codingnya gitu ya, dipelajari tentang programmingnya, pelajari tentang bagaimana mengembangkan produknya gitu. Sedangkan marketing itu lebih cenderung ke arah memahami customernya, kan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Sama juga hal yang lain, banyak hal. Misalkan mau ingin hasilnya keluarganya bahagia gitu ya, perilaku keluarganya harmonis, hubungan suami istri baik gitu ya. Pertanyaannya, perilaku kita ke arah sana enggak gitu ya. Misalkan kalau saya sering ditegur itu misalkan kalau bicara dengan istri HP-nya ditaruh apa enggak gitu ya. Nah, saya sering kali itu akhirnya beberapa kali kalau lagi timbul kesadaran ya HP-nya ditaruh seperti itu. Tapi pelajarannya adalah ada nggak waktu-waktu kita yang khusus untuk suami istri untuk bicara, misalkan seperti itu. Antara pasangan bisa ngobrol panjang, bisa cerita banyak, bisa ngebahas masalah, gitu. Disisihkan nggak waktunya, gitu ya. Terus pada saat diskusi seperti apa? Apakah behavior kita mau menang sendiri, bersuara keras, harus ngikutin kita semua, gitu ya? Atau kita bisa terbuka dalam berdiskusi. Menurut kamu gimana? Menurut saya begini. Apa yang bisa terbaik untuk bisa kita lakukan? Apakah kita sepakat kalau begini? Minta persetujuan pasangan dan lain-lain. Itu behavior-behavior yang kita inginkan hasilnya gitu ya. Tapi perilakunya lurus gitu. Kayaknya akan aneh gitu ya kalau kita di rumah marah-marah, sewenang-wenang, semua keputusan harus dari kita, terus ngarepin pasangan kita harmonis gitu ya, kan lucu ya, karena perilakunya tidak lurus dengan apa yang ingin dihasilkan. Sama juga dengan sekolah, pengen nilainya baik, pengen nilainya bagus, pengen bisa jadi juara kelas, atau pengen IPK-nya baik gitu ya, atau nilainya A semua. Tapi yang kita lakukan males kuliah, terus habis kuliah tidak diulangin gitu ya, tidak berarti soal, buku nggak pernah dibuka,
nggak baca YouTube tentang materi kuliah gitu ya, yang ada main TikTokan kayak gitu-gitu yang cenderung menghabiskan waktu lebih banyak. Terus kita berharap nilainya baik gitu. Kan nggak lurus ya. Nah, inilah teman-teman. Sama mungkin dengan saya misalkan pengen badan bugar, pengen badan sehat, tapi misalkan tidur masih begadangan, satu misalkan. Makan serampangan gitu ya. Tidak pernah olahraga. Lah, terus stres berlebihan. Terus kita ngarepin badannya sehat. Kayaknya nggak mungkin kan gitu ya. Nah, disinilah pentingnya teman-teman sebuah mindset bahwa hasil itu berbanding lurus dengan perilaku kita sekarang. Perilaku kita sekarang itu menentukan hasil yang kita inginkan. Kalau misalkan tidurnya misalkan dibatasi jam 9 atau jam 10 harus tidur ya. Oke, bangunnya pagi ya, jam 3 sampai jam 4 misalnya gitu. Terus setelah itu olahraga ya, gerak badannya cukup. Setelah itu di-manage stresnya ya gitu ya. Makannya diatur ya, jangan terlalu banyak karbo atau dalam banyak gula gitu ya, banyak sayuran, banyak serat, terus berimbang gitu ya. Nah, kalau udah perilaku seperti itu, mungkin nggak badannya bugar, sehat? Sangat mungkin kan? Nah, itu teman-teman. Sama juga banyak sekali hasil-hasil yang mungkin di bayangan kita. Pengen punya sesuatu gitu, terus misalkan kita nggak nabung. Pengen punya pendapatan tambahan, tapi kita tidak mau berusaha misalkan mengangkat kompetensi kita yang lain. Banyak hal, sebutkan aja teman-teman yang hasil-hasil yang ingin diperoleh. Misalkan ya termasuk dengan hubungan dengan anak, hubungan dengan istri, pasangan, kemudian dengan orang tua, dengan tetangga, dengan kantor, dengan atasan, kemudian pencapaian pribadi. Kalau hasil yang diinginkan lalu perilakunya nggak lurus, nah ini juga saya reminder buat saya, kalau perilaku saya tidak lurus, ya jangan berharap hasilnya akan lurus juga gitu ya. Kalau pelakunya belok, ya jangan harap hasilnya lurus. Jadi kalau pelakunya lurus, ya insya Allah hasilnya nggak belok. Kira-kira gitu teman-teman diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.